tugas di organisasi kemahdian, moto hidup dan pekerjaan. Oke, tenang. Ya, mulai dari nama dulu Bu. Oke, nama Ibu Salabiati. Lalu tempat tanggal lahir. Magelang 10 September 1975. Lalu alamat tempat tinggal. Tempat tinggal Kalitan Blondong Road. Lalu umur sekarang Bu. Umur tadi 76, terus sekarang berapa? 17. 17 tahun ya. Nanti bilangin sama Bu itu 17 tahun. Plus. Lalu untuk nomor HP yang bisa dihubungi. 0857 2525 9474. Kalau untuk email Bu. Ibu Salabiati @99gmail.com. Lalu untuk jabatan organisasi kemahdian Yang sekarang apa yang masa lalu? yang sekarang. Yang sekarang Bu itu di pimpinan daerah Aisyah di Majelis Hukum dan HAM Kabupaten Magelang Untuk tugas di organisasi kemahdian yang sekarang Bu. sebagai anggota. Lalu untuk moto hidupnya Ibu. Do the best, got the rest. Lalu untuk pekerjaan sekarang. Kesana sekarang sebagai Guru mata baca. contoh pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih Bu. Sudah Bu. Iya. Nama saya Mas Veto dari prodi akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya meminta izin waktunya untuk wawancara Ibu untuk menyelesaikan tugas KIK 3 tentang wawancara tokoh Muhammadiyah. Yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana asal mula Muhammadiyah masuk di lingkungan tempat tinggal Ibu dan kapan didirikannya Muhammadiyah yang ada di Magelang dan di tempatnya Ibu? Kalau sejarah pendirian itu saya tidak tahu pastinya. Saya itu pendatang baru di lingkungan saya yang sekarang. Kalau lingkungan asal saya dulu itu di Kasuran ya tahunya ketika saya mulai bergabung di Nahdlatul Aisyah pada saat saya SMP. Tahun berapa itu? 1989. Nah, ketika SMP mengenal organisasi, masuk ke NA, sudah aktif aja di situ, tapi tidak pernah tahu sejarahnya di Kasuran itu Muhammadiyahnya kapan, pendirinya siapa, yang membawa siapa, yang mau mensiarkan sedemikian rupa siapa, tidak pernah tahu. Selanjutnya ada yang kedua, apa makna dan arti penting mengenai Muhammadiyah menurut Ibu? Muhammadiyah jelas dari kata Muhammadiyah. Apa Mas? Nabi. Apa? Muhammadiyah artinya apa? Oh, berarti tanyakan sama Bu Ito ya. Bu Ito itu jelaskan Muhammadiyah apa? Pengikut Nabi Muhammad. Secara prinsip kan siapapun yang namanya muslim kan mengikut Nabi Muhammad. Tapi di situ ada sebuah organisasi yang namanya Muhammadiyah yang intinya bahwa kita semua itu ittiba kepada Nabi. Dari apapun yang dicontoh oleh Nabi, kita mengikuti. Jadi pentingnya arti pentingnya ya sangat berarti karena hidup kita dicontohkan dari segala sesuatunya dicontohkan oleh Nabi. Selanjutnya yang ketiga itu suka duka apa yang pernah dialami oleh Ibu selama di Muhammadiyah? Suka duka pada saat organisasi atau sebagai orang Muhammadiyah? Organisasi sebagai Dua-duanya. Ya. Oke. Kalau sebagai warga Muhammadiyah banyak sukanya karena bangga. Satu, bangga jadi warga Muhammadiyah. Yang kedua kan banyak sekali yang bisa diambil dari Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu awal pergerakannya itu adalah dari pengajian. Maka orang ikut ngaji yang didapatkan apa? Banyak tuh. Tidak hanya ilmu, apa tuh Pak? Ilmu, ada saudara, iya kan? Ada rekanan dan sebagainya bisa tercipta di situ. Dukanya, kalau dukanya mungkin lebih merujuk kepada organisasinya ketika aktif di sana. Apa sih dukanya ya? Sebenarnya itu bukan sebuah duka ya, tantangan.
Dimana ketika dulu waktu masih SMP kan masih kecil mas, Iya. kalau mungkin bahasanya Bu itu kader intilan. Sing melu Mbak Nening, ada acara apa melu, ada pengajian apa melu, kemudian akhirnya tertarik untuk aktif di situ, kemudian mendapatkan peran di situ. Peran awal Bu Icu baik di ranting, cabang itu berawal dari apa? Jadi bendahara. Jadi bendahara itu awalnya. Jadi bendahara, setelah jadi bendahara dari ranting, cabang, daerah naiknya ke ketua. Jadi kalau suka dan dukanya itu banyak sekali sukanya. Kalau duka mungkin bukan duka tetapi sebuah tantangan, dan dari tantangan itu banyak sekali manfaat. Sehingga yang keempat, apakah artian hambatan dan tantangan yang selama ini dialami oleh Ibu selama berada di Muhammadiyah? Tidak ada sih hambatannya, karena hambatan itu sebenarnya kembali kepada bagaimana diri kita memanage kita, baik dalam konteks sebagai warga Muhammadiyah atau sebagai aktivis di organisasi Muhammadiyah. Ya ada hambatan sebenarnya, hanya kembali kepada kita isolasi ngatasi apa yang menjadi persoalan di situ. Selanjutnya ada yang kelima, apakah Ibu pernah mengikuti organisasi Muhammadiyah baik di lingkungan tempat tinggal Ibu atau di luar lingkungan Ibu? Jelas tadi sudah saya sampaikan toh, itu berawalnya dari organisasi Nasihatul Aisyah. Nasihatul Aisyah itu putrinya Muhammadiyah. Nah, itu beraktivitas di situ dari menjadi kader ingilan tadi, kemudian berperan menjadi pengurus. Nah, awalnya dari ranting, kemudian meningkat ke cabang, kemudian ke daerah, dan pernah juga di wilayah Muhammadiyah itu. Kalau untuk jabatan-jabatan yang pernah dilalui Ibu sama tugasnya? Itu kayaknya tahu deh. Ya itu tadi disebutkan kalau pada saat di ranting awalnya jadi bendahara, setelah bendahara naik jadi ketua. Kalau di ranting biasanya periodisasinya kan tidak jelas, asal kegiatannya masih ada ya di situ Bu Icu masih jabat ketika bendahara, dan yang paling lama jadi ketua. Begitu Bu Icu pindah ke Londo karena menikah di tahun 2008 atau 2000 berapa, maka itu lepas kemudian berpindah ke Londo. Kemudian yang di cabang sama, di daerah juga sama, awalnya juga jadi bendahara juga, di bendahara kemudian naik menjadi ketua. 2 periode apa berapa? Kalau ketua itu dulu kan ada ketua umum dan ada ketua 1, 2, 3, 4. Jadi pada waktu yang awal-awal itu saya masuk ke bendahara dulu juga Mas. Masuk ke bendahara, kemudian masuk ketua umum. Periodenya? Periodenya satu periode, yang jadi bendahara itu 2 periode kalau nggak salah. Oh, 2 periode. Bendaharanya 2 periode, kemudian yang jadi ketua umumnya 1 periode, kan sudah tertentok umur Mbak. Iya. Tertentok umur. Ya, selanjutnya, bagaimana caranya bila ingin bergabung dengan organisasi yang ada di Muhammadiyah, dan bagaimana orang-orang di luar Muhammadiyah apakah boleh bergabung di organisasi tersebut? Boleh, masuk aja. Lewatnya dari apa? Ya kalau di tingkat ranting, cabang, di daerah ya ikutin aja kegiatan yang ada. Pasti di situ akan ada proses. Ketika ikut aktif dalam berbagai macam kegiatan, pasti nanti akan bisa bergabung dalam artian ketika mungkin orang di luar Muhammadiyah tertarik untuk masuk ke situ, ya nanti akan ada proses. Prosesnya apa ya, jelas aktif. Ketika aktif kan nanti akan mendapatkan porsi jabatan apa, pasti awalnya kan dari anggota dulu nih, ya, anggota yang memang punya potensi pasti akan mendapatkan, istilahnya kalau bahasa kerennya jabatan kayak gitu kan, jabatan di situ. Terus nanti kan ada secara administratifnya apa, dan nanti akan mengikuti prosesnya yang di lingkungannya di situ. Pertama harus ada NPM, ya apa tahu NPM, nomor aku Muhammadiyah. Mas menjenengan backgroundnya bukan Muhammadiyah ya? Bukan. Apa?
Oh, orang NU pun bisa masuk, tetapi memang itu ada satu komitmen yang sama toh ketika misalnya orang Muhammadiyah masuk ke NU kan ada prosesnya atau tidak begitu aja masuk terus oh jabatan dari bendahara, jabatan dari sekretaris kan enggak, pasti mengikuti proses dulu. Punya kemampuan apa, nanti diposisikan apa. Secara administratif apa? Ya harus punya, kalau punya NU apa? Kartu anggota NU kan? Apa namanya? Oh, nggak tahu juga. Ya seperti itu. Jadi prosesnya nggak susah. Ya, pertanyaan yang terakhir, ada atau tidak Bu pesan buat kita semua sebagai pemuda-pemudi Muhammadiyah dan pemuda-pemudi non Muhammadiyah yang baru mengenal Muhammadiyah itu? Oke. Pelajari dulu karakteristik Muhammadiyah itu seperti apa. Jangan sampai ada mispersepsi terkait dengan Muhammadiyah. Ya, dipelajari dulu Muhammadiyah itu kayak apa tuh gitu. Kan secara sebenarnya secara dasarnya kan kita sama. Apa sih Al-Quran dan hadis kan sama semua. Hanya mungkin pengimplementasian terkait dengan itu kan ada yang punya dasar-dasar yang mungkin kadang-kadang mungkin ada perbedaan, kayak misalnya NU mungkin pakai kabiro, kalau Muhammadiyah tidak, kan seperti itu kan, itu bisa dipelajari kenapa, dasarnya apa. Nah, ketika sudah memahami itu dimantapkan, terutama untuk non Muhammadiyah. Ketika mau masuk Muhammadiyah harus benar-benar itu bukan karena melu-melu, ya, bukan karena untuk sebuah tendensi yang di luar itu, tetapi memang ada satu kemantapan bahwa oh Muhammadiyah itu memang ada dasarnya. Segala sesuatu sama dengan yang NU kan juga mungkin ada dasarnya juga gitu. Ketika bujuk mempelajari NU ada dasarnya apa, ketika memang mantap masuk itu ada juga gitu. Tapi kan ketika mengikuti sesuatu, itibak sesuatu itu harus ada dasarnya. Wong kita itibak Nabi aja kudu ngerti kok. Ya kan? Ketika sholat duhur 4 rakaat itu kan itibak ke Nabi kan, dicontohkan oleh Nabi kan dasarnya apa kan harus ada. Jadi pahami dulu, kemudian ya jelas kalau sudah masuk ya konsisten, jangan negatif. Gitu ya. Dan ini tak untuk pesan wawancara ini bagaimana Ibu? Kesannya salam buat Vito, I love you full. Sudah begitu saja. Assalamualaikum. Bukan yang itu aja ya. Ayo. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.